warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlilin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, umur panjang dan juga kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selawat seiring dengan salam tidak bosan-bosan kita sanjungkan kepada penghulu alam kita, anak yang lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Aminah binti Wahab. Beliau bagaikan payung di tengah-tengah kehujanan, bagaikan pelampung di tengah-tengah lautan yang mendapatkan gelar Al-Amin, pengobat hati nurani di seluruh penjuru dunia, yang telah merubah keadaan kita dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah dengan berkat kerasulan beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Selawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada para ulama, di mana sesudah Nabi, ulama itulah yang menerima warisan dari para anbiya. Ulama bagaikan lampu di tengah-tengah kegelapan. Kepada ulama kita bertanya, kepada ulama kita menuntut agar tidak tersesat dunia akhirat. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Betong beserta Dewan Guru yang sangat saya hormati. Penghormatan saya kepada wali murid dan para undangan yang telah berhadir pada acara ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para siswa-siswi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang seperjuangan yang sangat saya cintai. Ibu-ibu, bapak-bapak, Dewan Guru beserta para undangan yang telah berhadir pada hari ini, dan pada kesempatan ini pula izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata melalui pidato singkat ini dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di SMP Negeri 1 Betong yang kita cintai ini. Yang perlu kita ketahui, bersama selaku umat Islam di seluruh penjuru dunia menjadikan bulan Rabiul Awal sebagai peringatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu bagian dari salah satu hari-hari besar Islam yang patut kita lakukan sampai akhir zaman. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Dinamakan tahun gajah karena ketika beliau lahir, kota Makkah diserbu oleh Raja Abrahah dan tentaranya dari negeri Habasyah. Dengan menunggang gajah, mereka hendak hancurkan Ka'bah. Karena iri hati terhadapnya, mereka berusaha mengumpul Ka'bah dengan maksud agar orang-orang Arab tidak lagi berhaji ke Baitullah. Mereka berangkat dengan penuh persiapan yang begitu matang, yang mereka bangga-banggakan, seolah-olah mereka lah yang paling kuat bersama pasukan
mengataskan gajah di atas permukaan bumi ini dengan nada sombong serta kekuatan. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah mereka melakukan kejahatan itu, Allah Subhanahu wa taala mengirim burung-burung ababil yang membawa batu-batu kecil dari neraka untuk dilemparkan ke arah Abraha dan pengikut-pengikutnya. Dengan demikian, gagallah usaha Abraha dan tamatlah riwayat mereka. Mereka mati hangus bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5 yang telah saya bacakan tadi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Betapa sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau masih di dalam kandungan ibundanya Aminah, sedangkan ayahandanya Abdullah meninggal dunia. Pada saat itu Abdullah wafat di usia 18 tahun. Abdullah dimakamkan di kota Madinah. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, penyembah berhala, penindas kaum lemah, perampas hak orang, dan membunuh bayi yang berjenis perempuan. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, yang menjadi ibu susunya adalah Halimatus Sa'diyah. Sudah menjadi adat bangsa Arab ketika itu bahwa bayi seseorang disusukan kepada wanita lain. Selama memelihara Nabi Muhammad, keluarga Halimatus Sa'diyah memperoleh limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagai berkah. Salah satu barang anggota tubuhnya, menurut sejarah, Halimatus Sa'diyah tidak mempunyai susu pada dadanya yang sebelah kanan. Dengan berkat mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika Halimatus Sa'diyah menyuapi susunya untuk Nabi yang sebelah kiri, selalu menolaknya. Kemudian keluarlah dengan sekejap susu pada dadanya yang sebelah kanan, baru Nabi Muhammad mau meminumnya. Karena Nabi kita tidak Allah izinkan meminum susu sisa atau bekas-bekas mulut bayi sebelumnya. Singkat cerita, menjelang 5 tahun bersama Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibundanya karena telah terjadi suatu peristiwa atas anak asuhnya itu yang mencemaskan hatinya. Ketika dalam bermain bersama kawan-kawannya, Nabi Muhammad SAW tiba-tiba didatangi dua laki-laki berpakaian serba putih, membaringkannya, kemudian melakukan sesuatu atas dadanya itu. Setelah peristiwa itu, Halimatus Sa'diyah sangat khawatir, maka ia segera membawa Nabi Muhammad SAW kembali kepada keluarganya di Mekah. Tak lama kemudian, beliau berpisah dengan ibundanya yang wafat ketika beliau 6 tahun. Lalu beliau ikut kakeknya Abdul Muttalib. Dan tidak lama kemudian kakeknya menyusul meninggal dunia. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan dalam sejarah bahwa semenjak beliau hidup bersama pamannya itu, di saat itulah beliau mulai bekerja dengan mengembala kambing milik orang lain. Dari tahun ke tahun, akhirnya beliau mengikuti pamannya berdagang keluar kota. Dan selanjutnya beliau berdagang milik janda kaya yang bernama Khadijah, yang akhirnya dikawinkan sendiri oleh beliau. Sedangkan usia Nabi waktu itu 25 tahun. Sementara Siti Khadijah sudah berumur 40 tahun. Jauh berbeda dengan Nabi kita. Tapi walaupun demikian, beliau hidup sangat berbahagia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Selama beliau hidup bersama Siti Khadijah, beliau merasa bahagia dan tentram. Meskipun kaya raya, Siti Khadijah tidak pernah menampakkan keangkuhan di depan suaminya itu. Bahkan ia amat merendahkan hatinya. Suatu ketika beliau berdiam, menyendiri di Gua Hira. Disitulah beliau menerima wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5
sampai 5. Maka mulailah Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam secara diam-diam. Seruan Islam itu diterima pertama kali oleh istrinya, saudara sepupunya anak Abu Talib yang bernama Ali, kemudian Abu Bakar, dan disusul oleh Zaid bin Sabit. Umur 40 tahun beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasulnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan aku tidak mengutusmu kecuali untuk rahmat untuk semesta alam. Dengan penuh rasa syukur, Nabi Muhammad SAW mengakhiri tugasnya sebagai seorang rasul dengan mengislamkan seluruh penduduk Makkah, Madinah, dan daerah-daerah lainnya. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di kota Madinah. Sebelumnya, beliau sempat berpesan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dengan sabdanya yang termasyhur. Telah kutinggalkan untuk kalian 2 perkara, yang apabila kalian berpegang teguh terhadapnya, niscaya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kita selaku hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, jangan pernah sia-siakan amanah Rasulullah SAW itu. Beliau diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk memberi petunjuk kepada umat manusia melalui firman-firman-Nya lewat ayat suci Al-Quran, supaya kita mengenal Sang Pencipta alam jagat raya ini beserta isi di dalamnya, mana perintah dan yang mana larangannya, yang membawa kabar gembira bagi yang beriman, balasannya di surga nanti, dan azab bagi yang tidak beriman, neraka balasannya. Na'udzubillahi min dzalik. Beliau adalah Nabi terakhir yang ke-25 di muka bumi ini, yang penuh keteladanan berakhlakul karimah, sebagaimana sabdanya, "Sesungguhnya aku diutus ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti mulia." Beliau mempunyai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya pun sudah ada sebelum beliau dilahirkan ke muka bumi ini. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak bersalawat atasnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya di hari kemudian nanti kita berkumpul bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pidato singkat ini. Saya menyadari di dalam penyampaian ini masih banyak kekurangannya. Sebelum saya akhiri, saya ingin membawakan pantun Aceh. Pantunnya begini: "Patbah yang hana megetah, sela embah musabah nan bola boli. Pat narid yang hana salah, selain firman Allah nan hadis Nabi. Anik cempala rad atit tanah, bulagah punah galam jijipo. Lan mantang dah punah, galam nandu'ah dalam pidato. Hazanallahu ayakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."